Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya kita semua beroleh kemenangan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan adalah darah Yesus, korban pengampunan dosa yang sempurna. Puji Tuhan. Mari kita mau lihat bersama kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang sudah begitu kita kenal, ayat yang sudah begitu kita hafal, bahkan di luar kepala, artinya di luar kepala teman kita hafal. Puji Tuhan. Mari kita mau baca bersama. 1, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Sumber daripada keselamatan itu adalah kasih Allah. Kita tahu kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan kita, dan kasih karunia-Nya itu begitu berlimpah-limpah dan tak terbatas di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita pelajari lagi, kita lihat kembali di dalam 1 Efesus ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Ayat yang begitu sangat kaya luar biasa berbicara mengenai pintu masuk ke dalam kerajaan surga, dan oleh siapa, melalui siapa kita bisa masuk. Dan dikatakan di dalam Dia, yaitu melalui Yesus Kristus, dan dengan cara apa kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa kita, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Muncul pertanyaan mungkin di dalam pikiran kita, kalau memang Allah itu maha kasih dan kasih-Nya begitu besar kepada dunia ini, bukankah Dia dapat mengampuni dosa-dosa kita tanpa melalui kematian Yesus Kristus? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena memang benar Allah begitu mengasihi dunia ini. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa Allah yang maha pengasih itu juga adalah Allah yang sempurna di dalam kebenaran. Allah yang sempurna di dalam kekudusan, dan Allah yang begitu sempurna di dalam keadilan. Tuntutan hukum kesucian, tuntutan hukum keadilan Allah itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ada konsekuensi yang harus dibayar. Sejujurnya, ketika kita bukan kita saudara, kalau kita lain juga masuk ke dalam. Ketika saudara berbuat salah, tentu kita harus
membayar sesuatu yang harus kita bayar. Kadang-kala di dalam kehidupan kita suka menganggap ringan apa yang kita perbuat di dalam kita melakukan kesalahan. Dan kalau kita mau jujur, terkadang kita tidak mau menanggung konsekuensi dan tidak bersedia mengganti rugi atas kesalahan yang kita lakukan. Betul? Halo? Seringkali kita berdalih. Misalnya, kalau kita melanggar seseorang, atau kita berkendara kita menabrak seseorang, dan kita lihat bahwa dia tidak mengalami hal yang begitu merugikan. Tentu, walaupun benar mungkin merugikan yang kita lakukan, mungkin kita hanya bisa berkata, maaf ya. Apakah cukup kita membayar apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan dengan kata maaf saja? Itulah yang seringkali dilakukan oleh manusia. Dan kita juga mau menuntut Tuhan untuk berlaku seperti itu. Tidak bisa. Allah kita tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena tuntutan kesucian, tuntutan keadilan Allah adalah tuntutan yang perlu mendapatkan suatu jalan yang memang setimpal untuk membayar tuntutan kesucian dan keadilan Allah itu. Efesus 1 ayat 7 mengatakan penyelesaian kebenaran, keadilan dan kekudusan Allah itu hanya dapat melalui darah Yesus. Dengan cara bagaimana? Dalam Efesus 5 ayat 2 dikatakan, Yesus Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Darah Yesus tercurah, dan oleh sebab Yesus menjadi satu-satunya korban yang dibawa ke atas mezbah, yaitu korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa pengampunan dosa harus dengan melalui darah yang dipersembahkan? Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa harus ada darah? Dari mana muncul konsep perlunya unsur darah sebagai bagian daripada ritual penyembahan? Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa Allah memberikan hukum melalui Musa kepada umat Israel untuk mempersembahkan kambing dan domba sebagai suatu perlambangan pengganti daripada hidup manusia. Namun kalau kita tarik lebih jauh lagi, di dalam Kejadian 2 sampai Kejadian 4, kita menemukan bahwa awal penciptaan di Taman Eden ada sebuah perjanjian terjadi. Dan di dalam teologi kita sebut dengan satu istilah the covenant of God, atau perjanjian kerja antara pencipta dengan manusia yang diciptakannya, yaitu Adam yang menjadi perantara bagi umat manusia. Allah berjanji akan memberikan hidupnya yang kekal kepadanya. Allah berjanji akan menjadi Allahnya dan menjadi umat Allah. Dan di situ Allah melarang Adam untuk tidak memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan pada waktu Adam
yang di dalam dia ada perjanjian baru yang dibuat Allah untuk kita. Di dalam kitab Yesaya Allah berfirman, Aku akan membuat suatu perjanjian baru. Perjanjian yang lama ditulis di atas loh batu pada waktu zamannya Musa. Tetapi perjanjian yang baru akan ditulis di dalam loh hati manusia. Perjanjian itu adalah suatu perjanjian di mana engkau dan keturunanmu akan memanggil nama Tuhan dan bisa mengenal Dia Sang Pencipta. Itu adalah perjanjian yang dilakukan di dalam nama Yesus Kristus, yaitu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian anugerah. Sebenarnya aturan mainnya sama, namun sekarang ada Yesus Kristus yang disebut sebagai Adam yang kedua, yang bisa menggenapkan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Adam pertama. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Adam yang pertama? Yaitu tidak bisa taat sampai mati. Setiap kita menerimanya dengan melalui iman di dalam Kristus Yesus, maka itu disebut sebagai perjanjian anugerah. Dan sebenarnya tindakan anugerah Allah sudah dilakukan ketika Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Gimana? Pada waktu Adam dan Hawa menutupi ketelanjangan tubuhnya dengan baju yang dibuat dari daun kering. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menggantinya dengan baju yang dibuat dari kulit binatang. Itu di dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan inilah tindakan Allah yang pertama di dalam perjanjiannya, perjanjian anugerah, menunjukkan tidak mungkin dosa itu bisa dibereskan dengan perbuatan dari manusia yang menutupi ketelanjangan dosa. Hanya Allah yang sanggup mengerjakan dengan menggantinya dengan kulit binatang. Dan pada waktu kulit binatang itu dipakai untuk manusia, di dalam hal ini Adam dan Hawa, kita tahu bahwa di sana ada binatang yang harus dikorbankan supaya kulitnya bisa diambil untuk menutupi ketelanjangan manusia. Maka saya percaya konsep membawa korban binatang untuk dipersembahkan bagi Tuhan di atas mezbah itu adalah suatu aturan yang Tuhan berikan bagi manusia. Dan itu bukan buatan Adam. Sehingga pada waktu Habel, kita tahu pada waktu Habel mempersembahkan binatang, itulah persembahan yang diterima oleh Allah. Tetapi pada saat yang sama ada juga tandingan atau alternatif persembahan dan cara ibadah yang manusia mau lakukan seturut dengan apa yang dia suka, seturut dengan apa yang dia mau, dan itu adalah cara yang dilakukan oleh Kain. Pada waktu persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kain marah. Kejadian 4:1-5. Sejarah daripada hidup manusia berjalan di dalam arus itu. Kejadian 15, waktu Allah melakukan perjanjian dengan Abraham, kita juga melihat ada binatang korban yang dibawa di tengah-tengah mereka. Sampai kepada umat Israel, konsep ini menjadi jelas. Di dalam Keluaran 12 mencatat, pada saat Allah memberikan tulah yang ke-10 kepada bangsa Mesir, Allah mengatakan bahwa Musa
supaya orang Israel Allah memerintahkan Musa supaya orang Israel menyembelih seekor domba yang tidak bercacat dan mengoleskan darahnya di atas ambang pintu supaya tulah itu tidak sampai kepada anak-anak sulung bangsa Israel. Itulah konsep domba Paskah. Itulah yang menjadi cara Tuhan yang ditetapkan untuk umat Israel setiap tahun untuk mengingat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan juga menetapkan aturan bagi umat Israel untuk membawa kambing domba ke atas mezbah persembahan dalam ibadah ritual mereka di bait Allah. Ini adalah tercatat di dalam perjanjian lama. Tetapi penulis kitab Ibrani mengatakan sebetulnya kambing dan domba tidak bisa menyelesaikan persoalan yang paling dalam, yaitu pemberesan dosa dan hubungan kita dengan Allah. Darah domba tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena manusia selalu jatuh lagi jatuh dan jatuh di dalam perbuatan dosa. Dan selalu saja manusia mencari alibi. Manusia selalu mencari alasan ketika sudah jatuh di dalam dosa. Dia berkata, iman kuat, tetapi roh kuat, tetapi tubuh ini lemah. Itulah alasan yang sering dijadikan oleh manusia untuk membuat alibi kepada Allah, sehingga dia minta pengampunan dosa, dan berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang dapat dipermainkan seenak kita saja. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Sehari dua hari berdosa lagi, kita anggap bahwa itu adalah perbuatan yang biasa buat kita. Dan kalau pakai istilah bahasa kerennya, pala lupean. Enak aja lu berlaku seperti ini. Hormatilah. Ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan. Dan kalau engkau sudah mengalami penebusan dosa, dan kalau engkau mengetahui bahwa darah Yesus begitu sempurna dipersembahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita, hargailah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lakukan lagi kekurangan ajaran yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Halo, sudah pada makan dulu ya? Inilah hidup. Seringkali kita berkata, aku mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mana? Apalagi zaman sekarang, zaman yang lalu serba cepat, saking cepatnya lampu merah gak pernah kelihatan. Ya, gak ada sekarang lampu merah. Begitu kita berhenti di lampu merah, orang samping kita berkata, suci lo. Halo. Kejadian itu saya bisa berkata, kenapa? Karena saya sudah mengalami. Dan di dalam jawaban saya berkata apa? Bodoh amat. Emang gua suci, lu jalan-jalan
hanya dilanggar. Yang dendanya sudah ketahuan, apalagi peraturan yang dibuat oleh Tuhan Yesus yang gak pernah menuntut sama kita. Tuhan Yesus pernah menuntut gak kepada saudara? Halo? Enggak cuma satu ya? Enggak ada cuma satu ini. Tuhan Yesus gak pernah menuntut kepada kita. Dia hanya minta kepada kita ketaatan karena darah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib untuk bersama. Berulang-ulang setiap tahun bangsa Israel mempersembahkan darah binatang. Itu membuktikan bahwa dosa itu terus ada dan tidak mungkin darah domba bisa menghapuskan dosa manusia. Darah binatang itu hanya sebuah bayang-bayang dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Dan kalau mau jujur, kita adalah orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa, penuh dengan lumpuh dan cacat celah. Dan sampai kapanpun kita tidak mungkin dapat melakukan perbuatan baik dan bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kalau kita tidak diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Imamat 22 ayat 21 berkata, juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayaran nazar khusus atau korban sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercacat celah supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Jelas firman Tuhan berkata, apa gunanya lembu dan sapi yang tangguh dan berlemak yang kau persembahkan itu? Aku tidak suka, bahkan aku muak dengan semua itu. Sebab yang ku kehendaki adalah keadilan, kebenaran, dan kekudusan. Itu yang terpenting. Tidak bercacat celah sedikit pun secara moral dan spiritual di dalam segala aspek kehidupan. Siapa yang sanggup menjadi korban yang harum yang tidak bercacat seperti itu? Dan kalau kita pelajari sejarah sampai hari ini, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak bercacat celah. Itulah sebabnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sampai kepada bagian yang indah. Ayat ini berkata, di dalam Yesus Kristus dan melalui darahnya kita beroleh pengampunan dosa. Tuhan baik buat kita. Amin. Ya. Tuhan sangat baik buat kita. Untuk itu mari, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan baik buat kita, biarlah sekiranya kita juga mau menghargai apa yang sudah dipersembahkannya buat kita. Karena dialah Tuhan Yesus, domba Allah yang sempurna. Dialah yang menyelesaikan tuntutan perjanjian yang telah kita langgar itu. Yesus Kristus adalah korban yang tak bercacat celah. Selama hidup ia tanpa salah dan tanpa dosa. Dia bukan seperti korban kambing domba yang terbatas. Dia bukan manusia yang benar dan suci saja, tetapi
menggenapkan perjanjian yang telah dilakukan di dalam kekekalan, yaitu faktum sulitis atau perjanjian keselamatan antara Allah Bapa dengan Allah Anak yang disaksikan dan dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus. Hanya Allah Anak sajalah yang sanggup dan bisa membayar tuntutan kebenaran keadilan daripada Allah Bapa. Itu yang membuat kita disebut sebagai perjanjian keselamatan di dalam kekekalan. Dengan demikian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Haruskah penebusan dosa itu hanya dilakukan dengan kematian Tuhan Yesus? Haruskah melalui salib? Jawabannya adalah harus dan mutlak. Tidak ada jalan lain. Salib Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa kita. Tidak ada alternatif lain. Hanya melalui Yesus Kristus penebusan Allah dan pengampunan dosa bisa terjadi. Pada waktu sebelum Yesus Kristus itu naik ke atas kayu salib, di dalam dia berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, di dalam Matius 26 ayat 39 dicatat, Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada Kami." Tetapi jawabannya adalah tidak mungkin. Adalah satu keharusan bagi Yesus untuk naik ke atas kayu salib, mati untuk menebus dosa manusia. Itu adalah satu pergumulan yang dahsyat luar biasa. Sebab sebagai manusia, dia tahu bahwa itu adalah sebuah kematian yang sangat menakutkan. Dengan cara yang sangat mengerikan. Tetapi sebagai anak Allah, dia tahu naik ke atas kayu salib adalah sebuah perpisahan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di dalam hidupnya. Perpisahan dengan Allah Bapa yang kudus dan suci adalah satu keharusan yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus berdoa dengan sungguh sampai meneteskan darah dan berkata, "Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Ayat yang kedua dicatat dalam Lukas 24 ayat 25-26. Yesus berkata kepada murid-murid, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita supaya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib. Itu semua sudah dinubuatkan dan dibicarakan di dalam perjanjian lama. Dan yang dipakai adalah kata harus. Keharusan. Jadi hanya melalui darah Tuhan Yesus barulah dapat terjadi pengampunan dosa itu. Melalui korban yang harum, melalui persembahan yang harum, itulah cara yang beroleh keselamatan. Sehingga di dalam Dia dan melalui darahnya kita boleh memperoleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa seturut dengan kekayaan dan kasih karunia-Nya. Penebusan dan keselamatan yang dicatat di dalam perjanjian baru itu sangat kaya. Setidak-tidaknya ada 4 istilah penting berbicara mengenai penebusan Kristus yang menjawab apa yang terjadi 4 kebutuhan manusia berdosa yang seringkali putus asa. Kenapa dikatakan demikian? Apakah kalau sakit tidak sembuh-sembuh tidak putus asa? Apakah kalau usaha sedang tidak
lebih harga. Satu hari saya bisa pakai kelapa 150 butir. Semua bahan baku naik. Apakah pedagang dulu dengan kenaikan harga? Dia cuma berkata, kalau lu mau beli, ya beli, nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Sedangkan kuenya naik 100 perak aja menjadi orang. Harga beli. Kita nggak jual, itu kue nggak laku. Kita jual, nggak bisa bayar gaji. Inilah yang sedang terjadi. Seringkali keadaan yang seperti ini membuat kita menjadi hopeless. Apa yang dapat kita lakukan? Hanya memohon kepada Tuhan. Jujur saya katakan, Tuhan stabilin dong harga. Turun dari 20.000 jadi 15.000. Alhamdulillah. Berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan jemu-jemu. Dalam doa orang benar ada pengharapan. Tuhan Yesus tidak pernah lalai di dalam mendengar doa-doamu. Kalau doamu tidak instan dijawab oleh Tuhan, berarti Tuhan punya rencana yang indah bagimu. Dia tahu apa yang terbaik yang akan Dia berikan kepadamu. Jangan maksakan kehendak. Ini kan doa kita. Siapa di sini yang berdoa tidak pernah memaksakan kehendak diri sendiri? Tuhan doa Tuhan. Ujungnya pernah nggak bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang Tuhan. Karena aku tahu kehendakmu adalah yang terbaik. Manusia maunya minta berkati. Tetapi di dalam pengharapan akan berkat, sudahkah engkau membayar harganya? Apa harga yang harus dibayar? Halo? Tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhanmu. Tunjukkan baktimu kepada Tuhanmu. Jangan kayak orang di seberang sono, kalau orang tua udah mati baru samseng ditaruh, kalau babi digelar, doa dari kemarin cek bank, segala daging apa segala, dia bilang apa? Bakti sama orang tua pada waktu hidup, banteng aja nggak pernah dikasih. Halo, Tuhan nggak pernah nuntut. Tuhan memberikan segala sesuatu gratis, asalkan kamu percaya. Dan percaya saja nggak cukup, harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu sangat mutlak. Mau hidup diberkati, lakukan itu. Alkitab memberikan konsep dosa. Dan orang berdosa itu jauh lebih banyak actionnya dan tindakan dan perbuatan. Orang berdosa bukan sekedar menjadikanmu orang jahat. Sebagai orang berdosa kita menerima kematian sebagai hukum dosa. Dan itu dikatakan di dalam Alkitab. Kondisi berdosa berarti kita patut mati. Sebagai upah dan konsekuensinya, upah dosa adalah maut. Itu jelas dikatakan di dalam Roma 3:23. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kematian selain Tuhan Yesus? Sebagai orang berdosa, kita menanggung murka Allah.
bisa bilang pelanggaran dan dosa kita bisa selesai kalau kita datang mengembalikan kerugian itu. Contoh, kalau orang korupsi 10 miliar, ketahuan, apakah cukup dia kembalikan 10 miliar itu sehingga semuanya beres? Tidak bisa. Ada yang dilanggar oleh dia, yaitu pencurian. Ada keadilan yang harus dibenahi, yang harus diselesaikan. Ada murka dari pihak yang dirugikan karena ada hak kepemilikan yang dilanggar yang harus diselesaikan. Dengan demikian kita mengerti ada 3 aspek pada waktu dosa terjadi. Yang pertama, pada waktu kita berdosa, kita patut mati sebab upah dosa yang harus kita bayar. Yang kedua, pada waktu kita berdosa ada murka Allah, ada hak Allah yang kita langgar, kepemilikannya, keadilannya, kesuciannya yang kita langgar, yang seharusnya harus kita penuhi. Yang ketiga, sebagai orang berdosa, kita telah terpisah dari Allah. Kita tidak bisa berdamai dengan Allah. Kita menjadi musuhnya Allah. Kita membutuhkan ada yang bisa mendamaikan kita. Yang keempat, sebagai orang berdosa, Alkitab mengatakan kita sebenarnya berada di bawah kuasa belenggu daripada setan dan dosa. Ketika kita dibelenggu oleh setan, berarti ada yang harus membebaskan kita. Harus ada yang melepaskan kita dari cengkraman si jahat. Yesus berkata, untuk melepas dari cengkraman itu perlu seorang yang lebih kuat. Siapa yang bisa melepaskan kita dari belenggu dan cengkraman setan yang kuasanya sangat dahsyat? Kenapa dikatakan demikian? Kecenderungan manusia lebih takut sama setan apa sama Tuhan? Halo? Sama setan Pak. Orang lewat kuburan jadi lupa anak babi mau lewat. Anak babi loh. Bukan anak Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab setan masuknya ke babi. Jadi numpang-numpang anak babi mau lewat, berarti itu anak setan. Ngerti? Inilah yang terjadi di dalam konsep pemikiran kita. Pak, kita bikin kenapa ini Pak? Satu. Hanya Yesus Kristus yang bisa menjawab dengan 4 istilah yang sangat penting yang muncul di dalam perjanjian baru yang sangat kaya. Yang pertama, Yesus Kristus adalah telah menjadi penebusan yang disebut sebagai korban yang dicatat di dalam Efesus 5 ayat 2. Kristus telah menjadi korban dan persembahan yang harum bagi Allah. Berarti tuntutan maut dibayar oleh Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib yang hari ini kita rayakan bersama. Yang kedua, Yesus Kristus menjadi pendamai bagi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Terjemahan bahasa Indonesia memakai perdamaian yang dalam. Dan di dalam bahasa Inggris mengatakan propitiation, yang berarti memuaskan tuntutan kesucian dan keadilan bagi Allah. Ayat ini memperlihatkan inisiatif itu
datang dari Allah, bukan dari manusia. Ia mengutus anaknya, hanya Allah sendiri yang bisa memuaskan tuntutan kesucian dan keadilannya sendiri. Kata yang dipakai oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, di sana dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Akibat dosa kita terpisah dari Allah, kita lari, kita melawan Allah, itulah dosa kita. Adam bersembunyi, tetapi tidak bisa terus bersembunyi dari Tuhan. Dan dia kemudian mempersalahkan Hawa, ujung-ujungnya mempersalahkan Tuhan. Dosa manusia selalu ada di dalam 2 sifat. Engkau diam, engkau beri kepada orang, tidak peduli terhadap kehidupan orang tersebut. Walaupun kita tidak merugikan orang, kita lakukan aspek dosa. Itu sebabnya Yakobus bilang kita sudah berdosa ketika ada hal yang baik yang seharusnya kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu di depan mata kita ada saudara kita yang seharusnya kita tolong, tapi kita tidak melakukan. Itu tanggung jawab kita. Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Ada 4 kata penebusan, kata yang dipakai di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi orang, yang bagi banyak orang. Konsep penebusan ini sering disalah mengerti, seolah-olah Yesus membayar tebusan kepada iblis karena kita berasosiasi. Kalau ada penculik, maka kita harus membayar tebusan. Dan kadang-kala kita berpikir, artinya Kristus mati di atas kayu salib untuk membayar tebusan kepada setan. Karena apa? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, dan selalu ada pikiran-pikiran negatif di dalam kepala kita. Kalau kita boleh jujur di dalam hidup ini, lebih banyak mana pikiran negatif atau pikiran positif? Ya, 50-50 lah Pak, lumayan. Tapi kalau sudah 30 positif, 70 negatif Pak, emang itu kenyataan dalam diri lu. Selalu lebih banyak pikiran negatif. Inilah manusia. Setan tidak menangkap kita. Posisi kita itu bersalah kepada Tuhan. Sehingga tebusan, penebusan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah untuk kita memperoleh keselamatan kekal. Dan kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kita, mana yang lebih kita perhatikan? Jasmani atau rohani atau liani? Halo. Fisik aja dipakai baju yang keren, pakai lipstick, pakai alis, hidung dioperasi biar maju. Rohanimu diperhatikan, ya. Jasmani ini tidak masuk di dalam kerajaan surga. Terkadang kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah seharusnya mendengar suara Tuhan setiap hari, kita harus tahu
Dengan suara Tuhan gampang nggak? Gampang. Caranya baca Alkitab. Nggak usah banyak. Sehari 3 pasal. Jangan 3 ayat. Sampai tanggal 32 aku baru selesai. Sehari 3 pasal. Setahun selesai. Inilah kewajiban kita sebagai umat tebusan. Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Sehingga di dalam 1 Korintus 15 di sana berkata, hai maut, di manakah serahmu? Hai dosa, di manakah kuasamu? Tapi seringkali kita jatuh dan jatuh. Jadi ayat ini, hai maut, di mana serahmu, tidak berlaku bagi orang-orang yang bukan Tuhan Yesus. Tapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita diberi kuasa. Sehingga Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang tinggal di dalam hatimu, tetapi engkau enggak tahu. Karena apa? Karena enggak pernah baca Alkitab. Bodoh amat, marah-marah dulu. Pak, besok kami lihat udah lagi Pak. Kenapa kotanya enggak enak? Minum peranakan. Kalau kita mau dewasa, yuk kita dewasa. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, yuk jadi anak Tuhan. Jangan cuman kuku. Ya katakan ya tidak, katakan dia untuk kebenaran kita. Ngapain hidup sia-sia? Saya udah tua. Mungkin kalau yang Pak Yego daripada putih lebih tua dari saya. 65, Pak mau sampai kapan hidupnya? Besok nanti puji Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan untuk kita besok siap mati. Kenapa? Lu mati masuk surga, men. Gak ada tiket lain selain dalam Yesus. Kebangkitannya sangat berharga buat kita. Jangan sia-siakan itu. Oleh darah anak kambing. Kalau kita tahu oleh darah anak domba kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita dimuliakan, kedudukan kita diangkat dari orang yang berdosa kepada orang yang patut masuk ke dalam kerajaan surga. Dia yang menebus dan melakukan rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Dan melalui Yesus kita bisa mendapatkan jalan masuk kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Kita harus mengakui dosa-dosa kita dan Allah akan berkenan karena Ia melihat wajah Kristus di depan carut-marut kehidupan kita yang selalu salah, itu kata Yudhiade. Melalui kematian dan kehidupan Kristus, engkau beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Jangan biarkan, jangan sia-siakan apa yang telah Yesus korbankan untuk kita. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan baik buat kita. Dia selalu memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Jangan sekali-sekali kau berkata Tuhan sudah tidak memperdulikan hidupmu. Dia sangat peduli. Seringkali saya katakan, jangan hitung berkat dari rupiah yang kau terima. Engkau akan kecewa karena orang-orang yang di luar Tuhan Yesus diberkati lebih daripada anak-anak Tuhan Yesus. Contohnya siapa? Mau tahu? Aduan, mau dua duitnya nggak terhitung. Waduh, saya pakai duit
kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh damai sejahtera selalu harus diukur dengan materi. Tidak. Ketika ada Yesus di dalam hidupmu, itulah damai sejahtera yang kau terima. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu lain dengan